Bab 411. Duduk di kursi, Luo Feng menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Saat itu mengalir ke dalam cangkir, sebuah pikiran muncul di benaknya. Babata benar. Kekuatanku saat ini jauh dari kejeniusan absolut. Jika aku ingin masuk ke 1000 besar jagat raya, itu memang sulit. Keterampilan saya, kendali senjata roh, pengalaman pertempuran, penguat dan kondisi mental, ini semua mungkin tidak buruk. Namun, dibandingkan dengan semua jenius di seluruh alam semesta, itu pasti tidak ada di atas. Beberapa pejuang yang kuat, seperti guruku atau Luo itu, menuju tahap akhir dalam hidup semuanya telah menciptakan teknik rahasia mereka sendiri. Tentu saja, apapun yang saya lakukan, saya harus melakukannya selangkah demi selangkah. Pertama-tama saya harus mempelajari teknik yang dibuat oleh orang lain terlebih dahulu sebelum perlahan-lahan membuatnya sendiri. Dan saya yang sekarang. Saya baru saja mulai. Dalam sekelompok domba, bahkan jika aku menjadi yang terkuat, aku tetap hanya menjadi domba yang lebih kuat. Dan dibandingkan dengan sekelompok singa, meski aku bukan yang terkuat, aku tetaplah singa pemberani. Untuk meningkatkan diri, saya harus masuk ke inti dari perusahaan alam semesta virtual. Aku lemah. Tapi alasan utamanya adalah karena waktu latihanku terlalu singkat. Pertarungan jenius ini berlangsung cukup lama, aku masih punya waktu untuk menjadi lebih kuat. Luo Feng merenung, alisnya berkerut. Raksasa alam semesta manusia, inti perusahaan alam semesta virtual, hanya menyerap 1000 orang jenius setiap 10.000 tahun. Setelah generasi, seharusnya ada jutaan jenius di dalamnya. Dan setelah bertahun-tahun bekerja keras, jumlah yang tak bisa mati di dalam akan jauh melebihi negara semesta Gan-U. Di dalam sana, disitulah letak kekuatan luar biasa dan puncak sejati. Jika saya ingin bersaing, saya harus bersaing dengan yang terkuat. Waktu pelatihan saya pendek. Tapi, seiring berjalannya waktu, saya akan bisa mengejar mereka. Kerja keras. Kerja keras. Saat ini, tujuan pertama adalah masuk ke dalam 1000 slot daftar nama internal negara Gan-U Universe. Luo Feng membuat keputusan tanpa berdiskusi lebih banyak dengan Babata. Tumbuh dewasa, Luo Feng tidak pernah mengakui kekalahan sebelumnya. Bahkan melawan binatang bertanduk emas yang sangat kuat dan tampaknya tak terkalahkan sebelumnya, Luo Feng tidak pernah mundur. Jika itu dikatakan bahwa adik laki-lakinya Luo Hua menikmati pertempuran di pasar keuangan alam semesta, setiap kali masuk untuk bersaing dan membantai, menghasilkan banyak uang. Kemudian Luo Feng senang mengejar puncak kehidupan itu sendiri. Terus-menerus menerobos dan meningkatkan dirinya berkali-kali, mengalahkan lawan satu persatu. Bahkan dengan kesulitan, kemunduran, persaingan dan lawan, dia tidak takut. Satu-satunya ketakutan adalah tidak adanya kesulitan sama sekali. Ketika hari itu akhirnya tiba di mana dia berdiri di puncak, tanpa ada lawan, dia akan takut akan kesepian. Yang kuat itu kesepian. Di bumi Luo Feng telah merasakan perasaan itu, dia tidak menyukai perasaan kesepian. Aku akan mendorong diriku sendiri dan mencobanya. Kita akan lihat sejauh mana aku, Luo Feng bisa mendorong. Mata Luo Feng bersinar, itu adalah cahaya antisipasi jalannya yang kuat. Perang arena berlangsung selama total 5 hari. Saat acara berakhir, 10.000 peserta yang lolos mendapat 1 hari istirahat, dan dalam 1 hari itu, pihak penyelenggara perusahaan alam semesta virtual juga memberikan informasi tentang pertempuran yang akan datang dan memberitahu setiap peserta. Waktu Cina tahun 2066, 22 Juli malam. Alam semesta maya Pulau Black Dragon Mountain, Distrik Teluk Bintang 9, ruang tamu Luo Feng. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir berkumpul di sana bersama 10 orang lainnya. Bagaimana pertarungan arena akan didistribusikan? Kakak ipar, siapa yang kamu lawan di pertandingan pertama? Hanya 900 slot, namun 10.000 orang bersaing. Bagaimana Anda bersaing? Sekelompok orang sedang berdiskusi. Tenang. Luo Feng menunjuk ke udara. Segera layar muncul di atas meja makan, di atasnya ada kata-kata kabur dengan deskripsi. Ini adalah daftar 10.000 peserta pertarungan arena. Ah, kata-katanya terlalu kecil. Seluruh keluarga berlari untuk melihat lebih dekat. Luo Feng menunjuk ke sudut layar dan segera sebagian layar mulai membesar. Ada nama Luo Feng di sana. Kakak, kamu melawan saya walau dulu? Setelah memenangkan itu, kamu akan bertarung melawan pemenang grup berikutnya. Luo Hua memeriksanya dengan cermat. Baik. Luo Feng mengangguk, melihat orang-orang yang mengelilinginya. Di antara mereka adalah iparnya Sugang dan lainnya, bahkan Hong dan anak-anaknya serta keluarganya, Putri Dewa Petir dan keluarganya sendiri. Dengan sekelompok besar orang bersama-sama, itu memang ramai. Arena pertarungan ini, prosesnya sendiri sangat sederhana. 1v1, pemenang akan maju, sedangkan yang kalah akan memasuki lingkaran yang kalah. 10.000 orang ini akan dibagi menjadi total 5.000 kelompok. Yang mana setelah pertempuran pertama, akan ada 5.000 pemenang dan 5.000 kalah. 5.000 pemenang akan terus bertarung dan setelah pertarungan kedua, akan ada 2.500 pemenang. Bergerak. Setelah pertempuran ketiga, akan tersisa 1.250 pemenang. Setelah pertempuran keempat, hanya tersisa 625 pemenang. Setelah pertempuran keempat, 625 pemenang akan segera mengambil 625 slot dari daftar nama. Kata Luo Feng. Aturannya sederhana. 1v1, mereka hanya perlu bertarung dalam 4 pertempuran. Dan akan ada 625 tersisa. Saya katakan, saudara ipar saya, dalam 900 slot ini, setelah mengeluarkan 625, bukankah itu hanya menyisakan 275 slot?
Sugeng berkata dengan rasa ingin tahu, di sampingnya Luo Hua tertawa, Sugeng, tidakkah kamu menyadari dari perkataan kakakku sebelumnya, yang kalah memasuki lingkaran pecundang, aku memperkirakan sisa 275 slot akan datang dari sana. Dewa Petir tertawa, benar, Luo Hua pintar. Orang harus tahu bahwa pemenang pertempuran 1v1 biasanya ditentukan dengan sangat cepat. Namun ada celah besar, yaitu, kemungkinan besar ada dua prajurit absolut yang bertarung melawan satu sama lain, dan salah satunya akan disingkirkan. Celah ini menyebabkan perusahaan dengan sangat mudah menyingkirkan seorang jenius sejati. Baik. Luo Feng mengangguk, makanya lingkaran pecundang. Dari 10.000 orang, akan ada 625 pemenang, dan lingkaran pecundang akan ada 9.375 orang. 9.375 ini akan terlibat dalam persaingan yang kejam dan panjang, yang akhirnya akan menghasilkan 275 pertandingan terakhir yang akan dipilih, kata Luo Feng. Persaingan yang kejam dan panjang? Kenapa kejam? Panjang? Berapa lama? Sekelompok orang menoleh ke Luo Feng. Kompetisi ini untuk lingkaran pecundang sebanyak 9.375 orang. Setiap orang harus bertarung dengan 9.374 lainnya dalam pertandingan 1v1. Artinya, lingkaran pecundang, setiap 9.375 orang harus bertarung 9.374 kali. Memenangkan pertandingan mendapatkan 1 poin, jika kedua belah pihak mati bersama dalam seri, itu berarti 0 poin. Akhirnya, itu akan ditentukan oleh seberapa tinggi poin yang dimiliki seseorang. 275 teratas akan masuk ke 275 slot terakhir. Kata Luo Feng. Duaku. Sugeng menatap dengan mata lebar. Wow. Hai kecil berseru, 9.374 pertandingan. Kapan pertempuran ini akan berakhir? Benar, berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk ini? Dengan lebih dari 9.000 pertandingan ini, pasti akan memakan waktu selamanya. Sekelompok dari mereka semua menghela nafas. Seseorang harus tahu bahwa dalam pertarungan hidup atau mati, untuk bertempur terus-menerus, seluruh kondisi mental, semangat dan kekuatan seseorang akan lelah dan fokus akan turun. Oleh karena itu meskipun setiap waktu pertempuran singkat, masih mustahil untuk mengadakan beberapa pertandingan dalam sehari. Apa yang diumumkan oleh perusahaan Jagat Maya adalah bahwa kompetisi ini sendiri mungkin akan berlangsung hampir 3 tahun, karena setiap orang akan bertanding 10 pertandingan sehari. Luo Feng berkata, seluruh pertempuran jenius, dari eliminasi dunia awal. Pertempuran negara Ganwu Universe, item yang memakan waktu terlama adalah ini. Hampir 3 tahun? Itu panjang. Pertarungan arena berlangsung sangat cepat. Setiap pertempuran menghilangkan setengah dari rakyatnya, hanya membutuhkan 4 kemenangan berturut-turut untuk mendapatkan slot. Di balkon Villa Luo Feng di distrik Teluk Bintang 9, larut malam. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir duduk di dekat meja bundar. Kakak ketiga, situasimu tidak terlihat bagus. Hong menekankan. Di antara 10.000 peserta ini, ada total 521 yang telah melewati gerbang hukum asal, dan dari 4 pertandingan mereka akan memilih 625 terakhir. Secara teoritis, 521 ini semua harus mendapatkan slot. Dewa Petir bergumam, namun, saya tidak tahu persis bagaimana perusahaan semesta virtual ini mendistribusikan tim. Mereka benar-benar membiarkan para jenius hukum asal bertemu satu sama lain. Baik. Padahal menurut cuplikan dari arena perang sebelumnya, mereka menyimpulkan bahwa ada total 521 orang yang telah melangkah melalui gerbang hukum asal, jika mereka mendistribusikannya dengan baik. Perusahaan Virtual Universe bisa saja membiarkan 521 ini tidak pernah bertemu dan mendapatkan slot. Namun demikian, perusahaan Virtual Universe tidak melakukannya seperti itu. Sebagian besar dari hukum asal jenius ini tidak harus bertemu dalam 4 pertandingan mereka, tetapi sekelompok kecil dari mereka, hampir 100 dari mereka harus bertemu satu sama lain. Seperti Luo Feng sendiri. Menurut distribusi, untuk pertarungan pertama, kedua dan ketiga, dia memiliki jaminan pasti untuk menang. Namun pertandingan keempat, menurut daftarnya, selama jenius hukum asal itu tidak kalah di sepanjang jalan, maka lawan keempatnya adalah yang lain yang telah melangkah melalui gerbang. Namanya Rong Jun, nama panggilannya adalah Savage. Savage Rong Jun. Saat itu dia adalah prajurit mutlak yang membunuh saudara keduanya Dewa Petir, makhluk kuat yang membantai kelompok perang arena. Menurut distribusi ini, akan ada hampir 100 pejuang hukum asal yang akan bertemu di pertandingan keempat. Hong mengangguk, dan hampir 100 orang ini adalah pemain paling pemberani di arena perang. Apakah itu Savage Rong Jun atau orang gila Luo Feng, mereka adalah yang paling kuat dan membantai kelompok perang arena mereka. Mereka tidak terkalahkan. Dalam hal kekuatan, hampir 100 orang ini harusnya termasuk eselon atas yang kuat. Hong menekankan, saat ini perusahaan Virtual Universe jelas ingin mereka bertemu untuk menguji mereka. Bagaimanapun, yang kalah masih memiliki kesempatan di lingkaran pecundang. Di lingkaran, akan ada kurang dari 50 prajurit hukum asal, dan ada 275 slot untuk lingkaran pecundang. Pejuang hukum asal ini, meskipun kalah di pertandingan keempat, melalui lingkaran pecundang, mereka masih bisa mendapatkan slot. Dari sudut pandang Virtual Universe Company, mungkin itu untuk menguji kelompok jenius ini. Pertemuan paling elit satu sama lain dan terlibat dalam 9.374 pertandingan sesudahnya. Ini mungkin salah satu pelatihan terbaik bagi orang-orang ini, kata Hong. Luo Feng dan Dewa Petir sama-sama mengangguk. Masuk akal.
The Virtual Universe Company mengatur ini untuk memilih jenius paling tinggi. Oleh karena itu membuat mereka bertarung satu sama lain dan memilih yang paling luar biasa adalah keadaan yang sangat normal. Kakak ketiga. Hong menekankan sambil melihat ke arah Luo Feng, pertarungan pertama hingga ketiga, kamu seharusnya tidak mengalami masalah. Saat ini satu-satunya lawanmu adalah pertandingan keempat di mana kamu akan bertemu Savage Rongjun. Aku sudah melihat kekuatannya secara pribadi, itu sangat menakutkan, jauh lebih kuat daripada Pushkin Group Anda. Saya telah bertukar pukulan dengannya, dia menghabisi saya dalam satu tembakan. Dewa Petir berkata, dia sangat kuat, terutama potongannya dari pedangnya, rasanya sangat berat. Aku tahu, Luo Feng mengangguk. Jika dia ingin mendapatkan slot di daftar nama itu lebih awal, dia harus mengalahkan Savage. Dan dari pertempuran arena perang Savage itu, dia menyaksikan sebagai penonton, itu memang menakutkan. Siapa yang memintamu untuk tampil tanpa rasa takut? Dewa Petir tertawa, itu karena penampilanmu terlalu kuat dan kau membunuh para jenius lainnya seperti mereka anjing, perusahaan alam semesta virtual menghargaimu. Oleh karena itu, mereka mengatur Savage untuk bertarung denganmu. Membiarkan dua yang terkuat bertarung habis-habisan. Bab 412. Cina tahun 2066, 23 Juli. Alam semesta maya, di ruang milik Dojo Kapak Besar. Di pulau nomor 29904, duel arena akan segera dimulai. Perhatian semua, berdiri di tengah arena saat ini adalah jenius dari Medan Bintang Tanduk Naga, Sai Walo. Mengikuti pengumuman keras di seluruh arena, penonton segera meledak dalam gelombang sorak-sorai dan raungan. Lebih dari 100 juta penonton dari Medan Bintang Tanduk Naga sangat bersemangat, semua berteriak sekeras yang mereka bisa. Sai Walo! Sai Walo! Kamu yang terkuat! Lebih dari 100 juta sorakan gembira bisa didengar. Kedua belah pihak, dari dua bintang yang berbeda, sama-sama diberi 100 juta tiket. Karenanya pertandingan hari ini memiliki 1 miliar penonton, yang 200 juta di antaranya terpisah dari Medan Bintang Gunung Naga Hitam dan Medan Bintang Tanduk Naga. Selanjutnya yang naik ke panggung adalah yang kalian semua tunggu-tunggu. Dari Kerajaan Gunung Naga Hitam, seorang jenius mutlak, Luo Feng. Suara komentator bahkan lebih keras dari yang pertama kali, jelas komentator sedikit lebih condong ke arah Luo Feng. Luo Feng! Luo Feng! Luo Feng! Bukan hanya Kerajaan Gunung Naga Hitam, lebih dari 100 juta orang bersorak dengan keras, lebih dari setengah orang dari 800 juta lainnya dari medan bintang lain di negara semesta Ganwu juga menyemangati namanya. Meskipun keduanya berhasil melewati perang arena, jelas Luo Feng yang mendominasi kelompoknya, telah memenangkan dukungan dari banyak orang di negara semesta Ganwu. Sementara 1 triliun mata mengawasinya, Luo Feng mengikuti jalur yang sama dan berjalan ke tengah arena. Sorak-sorai semakin keras. Wanita manusia yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai ras semuanya berteriak dan memekik, beberapa bahkan pingsan. Simulasi virtual 100% memiliki efek seperti itu, bahkan fungsi tubuh disimulasikan. Ada dua pemuda berdiri di arena. Seorang dengan tongkat panjang emas gelap dan mengenakan baju besi abu-abu gelap, pemuda berambut hitam Luo Feng. Orang lain yang berdiri di papan besar, tersenyum dan dengan aura lembut, Sai Walo. Luo Feng, yang terbaik. Sai Walo membungkuk hormat, menunjukkan sikapnya. Luo Feng hanya berdiri di sana, benar-benar tenggelam dalam kondisi mentalnya, seperti gunung berapi, tanpa reaksi sama sekali. Dia tidak tahu mengapa, meskipun Sai Walo di hadapannya tampak sangat sopan, itu memberinya rasa tidak nyaman yang berlebihan, seperti mengapa dia memiliki perasaan itu, dia tidak dapat menjelaskannya. Kamu juga. Seorang komentator yang tinggi, kokoh dan tampan tersenyum, ini akan sangat mirip dengan perang arena. Saat pertempuran berlangsung, ruang yang Anda miliki akan terus menyusut. Hanya perlu 5 menit sebelum seluruh ruang akan menyusut menjadi hanya diameter 1 m. Oleh karena itu pertempuran Anda akan berlangsung paling lama 5 menit. Terima kasih. Sai Walo tersenyum dan memandang komentator. Luo Feng hanya mengeluarkan suara untuk menjawab. Baiklah, biarkan pertempuran dimulai, komentator tersenyum. Saat dia berkata mulai, seluruh dirinya lenyap, hanya menyisakan 2 peserta. So, Sai Walo berdiri di atas papan besarnya, dengan cepat terbang ke kejauhan, secepat kilat. Melarikan diri? Luo Feng mengerutkan alisnya, pesawat ulang-alik yang melonjak itu segera menjadi seberkas cahaya keemasan, jelas lebih cepat dari Sai Walo sebelumnya. Ukuran asli arena itu adalah diameter 30 km. Seiring waktu berlalu, itu semakin menyusut. Dengan kecepatan Luo Feng dan Sai Walo, dalam sekejap mata mereka sudah berada di tepi ruang. Sekarang waktunya. Sai Walo bisa merasakan jarak mereka semakin dekat. Dia tiba-tiba berbalik dan secara bersamaan Luo Feng, yang bergegas menurunkan kecepatannya saat mereka semakin dekat. Mata Sai Walo memiliki kilatan kegilaan, pergi. Bunuh dia. Papan besar di bawah kakinya mengeluarkan cahaya perak, cahaya ini membungkus dirinya di sekitar aliran energi hijaunya. Itu bergerak secara mandiri dan dipisahkan menjadi 9 panah perak, menembaki Luo Feng pada saat bersamaan. Siu! 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 9 anak panah perak? Itu seperti 9 bintang jatuh yang tiba-tiba menembak Luo Feng dengan cepat. Meskipun persenjataan Nanshen sangat kuat, ia memiliki kelemahannya. Mata Sai Walo dipenuhi dengan antisipasi yang kuat, 1 untuk kemenangan, itu pertahanannya, kelemahannya adalah pertahanannya. Kekuatanmu hanya begitu banyak dan kamu berani membaginya menjadi 9. Luo Feng mendengus dingin, dan menurutmu aku tidak punya metode untuk membela diri?
Pikiran Luo Feng bergerak. Pesawat ulang-alik yang melonjak di bawahnya segera menembakkan berkas cahaya, dengan cepat membentuk 16 perisai aneh yang mengelilinginya. 16 perisai ini memiliki benang emas yang melilitnya. Permukaan perisai, 8 di antaranya menghadap keluar sementara 8 lainnya menghadap ke dalam, berputar baik secara internal maupun eksternal. Kecepatannya cepat, karena semuanya diinfuskan dengan beberapa hukum asal. Langkah ini, susunan pedang. Bentuk kedua pesawat ulang-alik melonjak, bentuk pertahanannya, susunan pedang. Ada total 3 bentuk pesawat ulang-alik yang melonjak. Bentuk serangan pertama adalah benteng gunung, bentuk pertahanan adalah pelindung benteng gunung. Pelanggaran bentuk kedua adalah ikan todak emas, bentuk pertahanannya adalah susunan pedang. Adapun bentuk ketiga, seseorang harus mencapai tingkat alam semesta untuk menggunakannya. Oleh karena itu Luo Feng saat ini hanya bisa menggunakan formasi ikan todak bersama dengan susunan pedang. 8 perisai melayang di sekelilingnya, 8 lainnya membentuk lapisan luar. Di dalam dan di luar, ditutupi dengan perisai yang berputar dan bergerak ke atas dan ke bawah, dengan cahaya keemasan yang menghubungkannya, energi yang sangat besar terpancar darinya. Diresapi dengan pemahaman Luo Feng tentang hukum asal-usul emas, pertahanannya sangat sempurna. 9 anak panah perak ditembakkan dan 16 perisai sedikit mengubah kecepatannya, tidak meninggalkan celah sama sekali. Dang, 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 bentrokan terdengar. Kekuatan 9 anak panah perak tidak kuat sejak awal, bahkan tidak bisa menggerakkan 16 perisai pertahanan. Sebenarnya, senjata roh normal tidak seperti kok yang melonjak, yang memiliki banyak formasi dan kegunaan. Dalam keadaan normal, semakin kuat kekuatan membaca roh seseorang, semakin terfokus senjatanya. Senjata roh penyerang murni. Pertahanan murni. Yang terbang murni. Emas melambangkan kekuatan dan kekuatan menembus matahari. Persenjataan Nanshen ini adalah senjata roh yang murni menyerang, sangat tirani. Pelanggaran. Ketika terkondensasi, itu sangat kuat, ketika dipisahkan menjadi lebih lemah. Dan Saiwalo ini tahu bahwa jika dia tidak mengambil risiko itu semua dia tidak bisa membunuh Luo Feng. Oleh karena itu dia bertaruh pada Luo Feng yang tidak memiliki bentuk pertahanan dengan senjata rohnya. Karenanya dia mengendalikan 9 anak panah perak. Dengan menyebarkan energi rohnya melalui 9 anak panah ini, itu membuat energi dan kekuatannya terbagi menjadi 9, membuat kekuatan dan kekuatannya turun. Dia mempertaruhkan semuanya pada satu kesempatan serangan ini. Terhadap 9 anak panah perak, Luo Feng menggunakan persenjataan Nanshen-nya paling banyak dapat memblokir 2 atau 3 dari mereka, dengan begitu, Saiwalo akan memiliki peluang untuk menang. Sayang sekali. Luo Feng memiliki senjata roh pertahanan. Itu adalah pesawat ulang-alik yang melonjak. Pesawat ulang-alik yang melonjak memiliki kemampuan terbang dan pertahanan bersama dengan kekuatan ofensif juga. Karena Luo Feng telah berlatih dengan keras dan mempelajarinya, menggunakan bentuk pertahanan pesawat ulang-alik yang melonjak dalam susunan pedang, adalah opsi dan pilihan terbaik. Mungkin ada senjata roh pertahanan yang lebih baik, tetapi Luo Feng tidak punya waktu untuk mempelajarinya. Sudah berakhir. Ekspresi Saiwalo berubah. Ci. Tongkat emas panjang menjadi pelangi emas dan menembus senjata roh dan menembus dahinya. Pertempuran pertama, Luo Feng menang. Pertempuran kedua. Luo Feng, aku tahu aku bukan tandinganmu, tapi aku masih ingin bersaing dengan semua milikku. Lawan kedua Luo Feng mengakuinya begitu dia menginjak arena, bahwa dia bukan tandingannya. Sangat cepat. Pertempuran kedua, Luo Feng menang dengan mudah. Pertempuran ketiga. Kekuatan lawan ketiga sangat kuat, sebanding dengan Pushkin. Terutama kekuatan kapak besar yang dia gunakan sangat mengejutkan. Namun, terhadap 9 panah perak dari sebelumnya, persenjataan Nanshen Luo Feng tidak bisa melawan semuanya. Namun melawan kapak besar ini, Luo Feng dengan mudah mengendalikan pelangi emas untuk melawan kekuatan dengan kekuatan. Dengan menggunakan pesawat ulang-alik yang melonjak, dia berdiri di kejauhan dan mengendalikannya dari jauh. Setelah 6 serangan terus-menerus, kapak besar yang memegang lengan pria tinggi dan kokoh itu robek dan pecah dengan darah yang dimuntahkan dari mulutnya, tanpa kekuatan yang tersisa di lengannya untuk bertahan. Pertempuran ketiga, Luo Feng menang lagi. 3 pertempuran, 3 kemenangan. Distrik Teluk Bintang 9 Pulau Naga Hitam, pintu masuk rumah Luo Feng. Luo Feng duduk berhadapan dengan pria tua berambut perak Buddha Asuka. Kamu telah mencapai 3 kemenangan dalam 3 pertempuran. Saat ini seluruh Pulau Gunung Naga Hitam dipenuhi dengan diskusi tentangmu. Pria tua berambut perak itu tertawa, di dalam jaringan jagat maya ini, banyak program hiburan dan siaran berita semuanya mengawasi padamu. Luo Feng tertawa. Bahkan saat duduk di rumah, mereka bisa mendengar sorak-sorai orang-orang dari jeruji besi di luar. Ini semua dari kemenangan Luo Feng. Karena kemenangan ini, ada perayaan mabuk-mabukan di mana-mana. Tuan Buddha Asuka, aku cukup yakin kau datang ke sini bukan hanya untuk memberitahuku ini. Luo Feng tersenyum sambil memandang pria tua berambut perak itu. Saya menyampaikan kabar dari Yang Mulia. Orang tua berambut perak memandang Luo Feng. Di pertandingan keempat besok, selama Anda menang, Anda akan menerima slot. Yang Mulia berharap Anda akan mempersiapkan dengan baik dan tidak ceroboh. Bagaimanapun, lawan Anda sangat kuat. Aku tahu. Luo Feng mengangguk, bayangan lawannya muncul di benaknya. Pemuda Savage berambut berantakan dan telanjang kaki itu. Kalahkan dia. Luo Feng berpikir dalam. Negara semesta Ganwu, dalam medan bintang yang luas. Sebuah kapal semesta berbentuk cakram D6 berhenti di bulan sebuah planet mineral, di dalam salah satu kamar peristirahatannya.
Seorang pria bertelanjang kaki, berambut acak-acakan setinggi 3 meter, membawa dua bilah pendek duduk bersila di atas permukaan tanah paduan di dalam ruangan. Dia melihat sebuah foto yang tergantung di dinding. Itu adalah seorang pang berkulit hitam yang tampak lusuh dengan lengan melingkari bahu seorang pria jangkung dan kokoh. Ayah! Pemuda buas ini, diam-diam melihat foto itu, bergumam, meskipun kau bukan ayah kandungku. Pemuda buas itu mengertakkan gigi, berkata dengan lembut, aku, Tumen, bersumpah. Aku pasti akan membunuh itu. Pasti. Matanya dipenuhi dengan kilatan tulang yang dingin, hampir seperti serigala gila yang kelaparan dan sendirian. Dia abadi. Dia adalah kaisar yang membangun sebuah kerajaan. Bagaimanapun aku pasti akan membunuhnya. Ayah, lihat saja. Aku akan bergegas ke 1000 teratas dalam pertempuran jenius ini dan memasuki perusahaan jagat maya. Bahkan menjadi yang terkuat dalam generasiku di semesta maya perusahaan. Savage berkata dengan lembut, dan pada hari aku membunuhnya, itu akan menjadi hari di mana aku akan mendapatkan kembali nama Tumen. Bab 413. Itu orang gila. Orang gila itu telah datang, cepat pergi. Pemuda berambut hitam dengan armor abu-abu gelap berjalan dengan dingin menyusuri gang. Ikan toda emas sembarangan membantai sekelompok jenius, tubuh mereka terbang, darah segar menodai gang yang sunyi. Rekaman tahap eliminasi pembantaian Luo Feng terus diputar. Dia, jenius mutlak yang telah membuat takut di antara para jenius yang tak terhitung jumlahnya, begitu banyak sehingga mereka memanggilnya Madman. Luo Feng. Dia telah menyembunyikan kekuatannya selama ini dan hanya melepaskan senjata sejatinya, persenjataan Nanshen di arena perang dan memenangkan setiap pertempuran. Hanya satu kata yang bisa menggambarkannya, tak terkalahkan. Kejam. Saya akui saya bukan tandingan Anda, saya tidak ingin bertempur melawan Anda. Bahkan jika kamu tidak ingin, kamu tetap harus. Suara kuat yang tebal bergema, Savage bertelanjang kaki setinggi 3 m itu segera menutup jarak di antara mereka. Bilah di tangannya tampak ringan saat dia mengayunkannya. Namun pukulan itu sepertinya menyembunyikan beban gunung yang berat di belakangnya, segera meledakkan pertahanan lawan dan membunuhnya di tempat. Setiap adegan pembantaian ke Savage Rongjun juga terus-menerus disiarkan. Dia, hanya mengandalkan kekuatannya, telah menyebabkan prajurit yang tak terhitung jumlahnya gemetar, yang disebut Savage Rongjun. Dari tahap eliminasi ke arena perang, memegang pisau pertempuran, membunuh semua target, sampai sekarang belum ada orang yang mampu melawan dia. Mereka berdua, orang gila Luo Feng dan Savage Rongjun, di babak keempat arena duel ini akan terlibat dalam pertarungan yang sangat dinantikan di pulau nomor 00001. Satu Madman, satu Savage. Siapa yang lebih kuat? Akankah Madman melanjutkan rentetan kemenangannya atau akankah Savage membunuh Madman ini? Semuanya akan ditentukan kemudian. Pertandingan ronde keempat yang sangat ditunggu-tunggu, dua jenius tertinggi bertarung. Siaran berdurasi sekitar 15 menit muncul di bagian atas halaman stasiun Ganwu perusahaan Virtual Universe. Hanya perusahaan Virtual Universe yang bisa mendapatkan rekaman seperti itu dari putaran pertama itu. Saat siaran itu keluar, itu segera mengakibatkan tak terhitung jumlahnya di alam semesta Ganwu mengunduhnya dan dengan cepat menyebarkannya ke seluruh negara alam semesta. Letusan. Banyak orang dari negara semesta Ganwu bergegas dan berjuang untuk membeli tiket untuk pertempuran tersebut. Meski babak keempat arena duel memiliki banyak pertarungan, yang sangat ditunggu-tunggu orang adalah pertandingan ke-49 ini. Pertandingan ke-49 ini adalah pertarungan antara para jenius yang telah melangkah melalui gerbang hukum asal. Dari segi kekuatan, orang gila Luo Feng dan Savage Rongjun keduanya terkenal. Pertempuran mereka diatur di pulau nomor 00001. Harga tiketnya juga sangat mahal. Namun demikian, jumlah orang yang benar-benar mencoba untuk membeli tiket ini juga sangat banyak. Apalagi sejak siaran khusus itu dirilis, nama Madman dan Savage segera menyebar ke seluruh triliun galaksi. Video ini telah membuat banyak orang mengantisipasi pertempuran. Saatnya akhirnya tiba, waktu Cina tahun 2066, 26 Juli. Di dalam jagat maya tempat dojo kapak besar telah membuka ruang, pulau nomor 00001, pertempuran antara prajurit puncak absolut akan segera terjadi. Para peserta adalah Madman Luo Feng dan Savage Rongjun. Orang gila. Kejam. Luo Feng. Rongjun. Seluruh 1 miliar kursi di dojo itu terisi penuh. Pertarungan itu bahkan belum dimulai, tetapi rekaman yang disiarkan di layar lebar di tengah arena telah menyebabkan penonton yang tak terhitung jumlahnya bersorak dan mengaum untuk para prajurit yang mereka dukung. Terutama Kerajaan Gunung Naga Hitam dan Kerajaan Pedang Emas, para penonton dari kerajaan ini berteriak dengan bangga untuk kerajaan mereka sendiri. Bersamaan dengan itu, di dalam ruang persiapan, Luo Feng kembali mengenakan baju besi abu-abu gelap dan membawa tongkat panjang emas tua. Hanya ada 2 kursi di ruang persiapan ini. Seorang staf yang bersemangat muncul di samping dan menunjuk ke salah satu tempat duduk sambil berbicara, Tuan Luo Feng, silakan istirahat di sini. Pertempuran akan segera dimulai. Luo Feng mengangguk dan berjalan menuju kursi dan duduk. Di telinganya, dia dengan jelas mendengar raungan dan sorak-sorai yang menyerupai tsunami. Siluet manusia muncul. Luo Feng membuka matanya untuk melihat. Pria itu tinggi dan kokoh, masih bertelanjang kaki, dan berambut berantakan. Namun hanya dari dia berdiri di sana, dia mengeluarkan energi dan kekuatan tak berbentuk.
Seolah-olah dia adalah langit dan tanah itu sendiri dan kelimpahan alami kekuatan dan energi ini membuat Luo Feng mengerutkan alisnya, ketika aku melihatnya sebelumnya, itu dari kejauhan di arena. Dan dari rekaman. Aku tidak menyangka bahwa dalam dirinya, energi dan auranya sekuat itu. Kekuatan itu sendiri secara langsung mempengaruhi karakternya. Makhluk hidup memiliki aura. Jika aura seseorang menjadi sangat kuat, itu akan membuat orang lain mendeteksinya dengan mudah dan itu cukup kuat untuk disebut energi. Energi, ini adalah istilah yang sangat luas. Misalnya orang-orang normal di bumi dengan tubuh kurus dan lemah, jika mereka bertemu dengan bandit yang tinggi dan kokoh dan mengintimidasi, mereka bisa merasakan tekanan yang dibawa musuh. Tekad yang kuat, kekuatan, DLL, semua ini berkontribusi pada energi. Seperti Luo Feng. Jika saat ini dia berlatih diam-diam di padang gurun bumi, dia secara alami akan memancarkan kemauan yang menindas. Tidak peduli seberapa kuat binatang itu, mereka tidak akan berani mendekatinya. Tuan Rongjun, mohon istirahat di sini, pertempuran akan segera dimulai. Staf dengan cepat menerimanya. HM. Pemuda buas itu duduk tepat di seberang Luo Feng. Keduanya saling berhadapan duduk. Mata harimau seperti pemuda Savage itu menatap. Hampir tampak seperti dua pancaran petir yang ditembakkan, membuat orang lain tidak berani melakukan kontak mata. Namun Luo Feng duduk di sana seperti gunung berapi mati, sunyi, dingin, memancarkan niat membunuh. Hal ini membuat orang lain sulit untuk menyentuhnya. Kamu adalah Luo Feng. Orang gila Luo Feng. Suara pemuda Savage itu kental dan kuat. Dengan mata tertutup dan duduk diam, Luo Feng tiba-tiba membuka matanya dan menatap Savage. Jika ada yang membandingkan penampilan Luo Feng dengan binatang bertanduk emas, mereka akan menyadari bahwa mata dan tatapan mereka hampir sama, dingin namun penuh dengan niat membunuh. Pemuda Savage merasa shock di dalam, orang gila ini, niat membunuhnya berat. Sesuatu yang penting. Luo Feng berbicara. Iya. Savage mengangguk, matanya menatap Luo Feng, pertandingan lingkaran pecundang, saya sangat tertarik dengan 9.374 pertandingan. Pertandingan dengan kepadatan tinggi semacam ini akan berguna untuk pelatihan saya. Saya pasti akan ikut serta. Luo Feng mengerutkan alisnya, Savage Rongjun ini baru saja mengatakan ingin ikut serta dalam pertandingan lingkaran pecundang. Apa maksudnya? Anda mengaku kalah. Luo Feng memandang Savage. Tidak. Savage menatap Luo Feng, aku tidak pernah memiliki pola pikir untuk mengakui kekalahan. Namun, pertama-tama aku akan mengalahkanmu. Lalu aku akan bunuh diri dan ikut serta dalam pertandingan lingkaran pecundang. Kalahkan aku lalu bunuh diri? Luo Feng menyipitkan matanya. Untuk mendapatkan slot di daftar nama tidak sulit sama sekali bagiku. Savage mengerutkan bibirnya, mengeluarkan aura pertempuran yang kuat, aku membutuhkan pertempuran, banyak pertempuran. Terus melatih diriku, dan meningkatkan. Oleh karena itu, Luo Feng, kuharap kau tidak mengecewakanku. Jangan biarkan aku mengalahkanmu dalam sekejap. Di dalam ruang persiapan, Luo Feng memejamkan mata dan berkata dengan dingin, tenang, aku akan langsung membunuhmu, dan mengirimmu ke lingkaran pecundang. Ah, aku menantikannya. Savage tersenyum. Dengan mata tertutup dan mendengar kata-kata ini, Luo Feng juga mengungkapkan senyuman. Hanya dari beberapa kata sederhana, Luo Feng dan Rongjun sudah memiliki perasaan yang baik tentang lawan mereka. Mereka adalah dua orang yang mirip. Mereka memiliki keyakinan mutlak pada diri mereka sendiri, tidak pernah mengakui kekalahan dan semangat yang gigih. Pertarungan. Pertarungan. Luo Feng dan Rongjun sama-sama merasakan semangat juang yang kuat dan kepercayaan diri mereka yang mutlak. Tuan Luo Feng, Tuan Rongjun, silakan menuju ke gang untuk bersiap, pertempuran akan segera dimulai. Staf itu datang dan berbicara dengan hati-hati. HM. Luo Feng dan Savage berdiri pada saat bersamaan. Mereka bertukar pandang, merasakan semangat juang satu sama lain dari dalam, setelah itu mereka berdua langsung menuju ke gang. Seluruh arena benar-benar penuh. Orang-orangnya seperti lautan, semua ras manusia dari triliun galaksi semuanya bersorak dengan nyaring. Dari kerajaan Gunung Naga Hitam, orang gila Luo Feng. Dari kerajaan Pedang Emas, Rongjun yang liar. Keduanya sedang berjalan keluar sekarang. Komentatornya adalah seorang pria, suaranya sangat keras. Orang gila. Orang gila. Kejam. Kejam. Penonton dari ratusan juta galaksi sangat bersemangat. Dibandingkan dengan nama sebenarnya, nama panggilan mereka sebenarnya jauh lebih diterima. Di dalam arena, Luo Feng dan Rongjun saling berhadapan. Kalian berdua seharusnya sudah tahu aturan arena duel. Komentator menghadap mereka berdua. Pertarungan ini akan menentukan siapa yang mendapat slot di daftar nama. Pemenang di antara kalian berdua akan mendapatkan slot, sementara yang kalah harus bertarung di lingkaran yang kalah, terlibat dalam pertempuran yang lama dan melelahkan. Kalian berdua harus mengerti sudah. Kalau begitu sekarang, biarkan pertempuran dimulai. Dengan teriakan itu, suara itu bergema di seluruh dojo. Komentator segera menghilang dan 1 miliar penonton tiba-tiba terdiam. Semua orang menatap arena besar yang hanya berisi 2 peserta di tengah. Saat mereka mendengar kata dimulai, 2 orang yang telah menekan diri mereka sendiri segera meledak dan melepaskan energi dan aura mereka secara bersamaan. Yang kuat biasanya harus menekan energi mereka. Sama seperti bagaimana Luo Feng tidak bisa meledak secara acak dan melepaskan energinya di hadapan keluarganya.
Adapun seseorang seperti penguasa sektor untuk menekan kekuatannya, bahkan setelah penindasan, dengan satu pandangan siapapun dapat mengatakan bahwa tatapannya memberikan kekuatan kemauan yang sangat kuat, menyebabkan jiwa prajurit tingkat bintang normal tidak dapat menahannya dan hancur. Pertarungan. Pertarungan pertama adalah antara keyakinan dan kemauan. Menggunakan aura dan energi yang kuat untuk menekan dan menyebabkan ketakutan pada lawan, memengaruhi keadaan pikiran mereka. Ini secara alami bermanfaat bagi seseorang dalam pertempuran. Apakah itu Rong Jun atau Luo Feng, mereka belum pernah bertemu lawan yang begitu kuat sebelumnya, oleh karena itu, mereka berdua secara bersamaan melepaskan energi mereka, ingin menggunakannya untuk mempengaruhi kondisi mental lawan mereka dan menyebabkan ketakutan dan keraguan dalam dirinya. Hanya dengan kondisi mental seperti itu. Akankah kekuatan lawan berpotensi berkurang menjadi hanya 60 atau 70% dari kekuatan penuh mereka? Hong! Mata Luo Feng menjadi sedingin es. Niat membunuh yang tak berbentuk jantung berdebar menyebar ke seluruh. Diresapi dengan kemauan dan energi Luo Feng, segera menyerbu lawan. Kekuatan yang membuat orang teralihkan. Luo Feng hampir seperti binatang dingin pembantaian absolut, berdiri tegak dan mengamati musuh. Hahaha, Savage mengeluarkan tawa riang, di bawah rambutnya yang berantakan, matanya yang seperti dewa tertuju pada Luo Feng. Luo Feng, ayo bertempur. Pertempuran. Niat membunuh dan energi yang sangat kuat segera menyebar darinya, semangat juang yang kuat yang diresapi dengan kemauan Savage. Sangat kokoh. Tak tergoyahkan. Aura bentrok, kemauan dan energi bentrok, merasakan kekuatan satu sama lain. Gemuruh. Gemuruh. Sinar energi emas yang menyilaukan dan tajam mengalir keluar. Balok gunung yang berat seperti energi kuning tanah mengalir dan energi ini menutupi Luo Feng dan Rong Jun, mengitari mereka sebagai pusatnya. Bab 414. Pertempuran, pertempuran. Savage seperti dewa perang dari alam semesta, mengaum dan matanya bersinar merah. Di bawah pengaruh lawan, mata Luo Feng benar-benar sedingin es. Seluruh sikapnya seperti binatang buas yang ditekan. Dentang. Mengacungkan pedang. Savage bertelanjang kaki. Setiap langkah yang diambilnya memiliki kekuatan dan berat 10 juta kilogram. Bahkan arena dengan diameter 10 kilometer itu pun bergetar saat dia melangkah. Dengan hanya 2 langkah, orang biadab yang tinggi dan kokoh itu telah mencapai tepat sebelum Luo Feng dan pedang yang diresapi energi kuning tanah itu diiris lurus ke arahnya. Menginjak pesawat ulang-alik yang melonjak, Luo Feng mundur dengan keras. Matanya menatap tajam, mengertakkan gigi, dia mengeluarkan kata-kata, bunuh. Siu. Sebuah cahaya keemasan melesat keluar dari batang emas tua di punggungnya. 9 bilah emas dengan ukiran rumit di atasnya bergerak dengan cepat. Benang emas berkelok-kelok di seluruh tubuh, dengan cepat membentuk pedang emas. Dibandingkan dengan pedang dari 2 bulan lalu selama babak eliminasi, pedang emas yang dibentuk Luo Feng saat ini jauh lebih stabil dan tangguh. Gemuruh. Pelangi emas ditembakkan ke arah Savage. Istirahat. Ekspresi Savage meronta. Dia merong pelan sambil secara brutal mengiris lurus ke arah pelangi emas. Di bawah tekanan aliran energi kuningnya, bersama dengan mata Luo Feng yang berkilauan sedingin es, pelangi emas sepertinya ingin menghindari pedang ini. Sial. Meskipun sepertinya hendak menghindarinya, pedang itu sepertinya bergerak beberapa inci dan langsung mengiris pelangi emas itu, menyebabkannya hancur. Seluruh pedang emas itu bergetar sedikit, hampir seolah-olah akan hancur. Savage tidak bisa membantu tetapi mundur beberapa langkah juga, cengkeramannya pada pedangnya juga sepertinya telah melemah. Kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua benar. Serangan Pang ini sangat berat. Sejauh ini belum ada siapapun yang mampu hampir menghancurkan pedang emas saya hanya dengan satu potong. Dari jauh di udara sambil mengendalikan emas pedang, ekspresi Luo Feng sedikit berubah. Emas, sekuat dan setajam matahari? Savage menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya yang tebal. Setelah itu dia meraung dengan keras, seolah-olah dia sangat bersemangat. Kejam. Kejam. 1 miliar penonton dan banyak orang terperangkap pada saat itu, semua meraung dengan sekuat tenaga. Di dalam arena. Pergi dan mati. Luo Feng masih kedinginan dan tidak terpengaruh sama sekali. Saat dia dengan dingin mendengus, segera pedang emas itu melayang lagi dan berakselerasi, menjadi pelangi emas dan bergegas menuju Savage. Savage mengeluarkan raungan lagi dan bergegas ke arahnya. Langkahnya berfluktuasi. Siluetnya menjadi aneh. Menghindari berkali-kali, itu benar-benar tidak menentu, dengan cepat mendekati Luo Feng. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkan dia mendekat. Luo Feng berdiri di atas pesawat ulang-alik yang melonjak dan meningkatkan jarak di antara mereka. Pelangi emas sekali lagi menyerbu langsung ke Savage. Dang. 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 Bertabrakan dengannya berkali-kali, hampir seperti menggerakkan tanah dan mengguncang gunung. Namun, Savage tampaknya meminjam energi dari bentrokan untuk mengubah arahnya dan dengan cepat mendekati Luo Feng. Orang harus tahu bahwa pada levelnya, satu kilatan berjarak beberapa ratus meter hingga kilometer. Dan Luo Feng tidak bisa pergi terlalu jauh, karena dengan jarak yang terlalu jauh akan sangat melelahkan untuk mengendalikan senjata rohnya, yang pada gilirannya akan memberikan kesempatan Savage untuk mendekat dan menyerang. Luo Feng bagaimanapun juga adalah seorang pengontrol, seorang pejuang jarak jauh dan tidak mahir dalam pertempuran jarak dekat. Gerakan yang luar biasa. Luo Feng bekerja keras untuk mengelak berkali-kali, itu sangat berbahaya.
Beruntung mengandalkan pemahaman hukum asal emas, menggunakan pesawat ulang-alik melonjak menjadi jauh lebih mudah dan kecepatan serta fleksibilitasnya telah meningkat jauh lebih baik dari sebelumnya. Luo Feng ini benar-benar cepat melarikan diri. Savage mulai merasa gugup. Biasanya aku bisa segera mendekat dan membunuh pengontrol. Namun, senjata roh papan Luo Feng ini sangat gesit dan fleksibel, selalu menghindariku. Penonton di arena, semua 1 miliar dari mereka semua tercengang oleh pemandangan ini. Dua orang ini, satu kuat dan brutal. Meskipun dia menyerang kepala lebih dulu, gerakannya sangat aneh, hampir seperti dewa perang yang tak terkalahkan saat dia mengejar Luo Feng berkali-kali. Yang lainnya seperti master yang luar biasa, melayang dan mengelak berkali-kali melawan lawan, membuatnya tidak bisa menyerang. Pada saat yang sama mengendalikan senjata roh untuk menyerang terus-menerus. Itu adalah dua gaya bertarung yang sangat berbeda. Salah satunya adalah petarung brutal. Sementara, yang lainnya adalah penyerang jarak jauh. Savage terlalu kuat. Jika Matman ini melambat meski hanya sedikit, hanya satu potong mungkin akan menghabisinya. Orang gila ini benar-benar kuat. Setiap kali dia bentrok melawan serangan itu, tubuh Savage itu pasti akan merasakan getarannya. Bahkan, dia mungkin sudah terluka. Jika ini terus berlanjut, Savage pasti akan kalah. Apakah itu 1 miliar penonton di arena atau orang yang tak terhitung jumlahnya di galaksi yang tak terhitung jumlahnya yang menonton siaran di mana-mana, tidak peduli apa yang mereka simpulkan dan simpulkan. Luo Feng dan Rong Jun di arena paling tahu tentang kesulitan lawan mereka. Serangan secepat kilat dipertukarkan berulang kali. Ini dilakukan selama 1 menit sebelum berhenti. Savage berdiri di arena dan menatap Luo Feng di kejauhan. Luo Feng juga telah berhenti, tidak melanjutkan serangannya. Tanganku. Savage mengerutkan alisnya, merasakan nyeri di seluruh lengan kanannya. Area antara ibu jari dan jari telunjuk sudah terkoyak. Mencocokkan kekuatan dengan kekuatan berkali-kali. Setiap serangan sangat menakutkan. Jika itu adalah seorang jenius yang normal, hanya satu bentrokan akan mematahkan seluruh lengannya. Selama pertandingan sebelumnya, ketika Luo Feng menggunakan pedang emas, hanya dengan satu serangan, dia telah mematahkan seluruh lengan lawan. Sebagai salah satu dari 9 senjata dewa, menggunakan persenjataan Nanshen sambil menggabungkan hukum asal dan menyerang, seberapa menakutkan kekuatan itu? Dan Savage juga terkenal karena kebrutalannya. Setiap tebasan yang dia lemparkan telah menembus setiap lawan. Dua kekuatan yang sangat kuat telah bentrok langsung. Terus-menerus sekitar 10 kali. Aku tidak bisa terus seperti ini. Jika ini terus berlanjut, lengan kananku akan menjadi tidak berguna. Savage menatap tajam ke arah Luo Feng, aku harus menanggung beban setiap bentrokan. Namun, dia hanya seorang pembaca roh. Bentrokan bahkan tidak mempengaruhi tubuhnya sama sekali. Aku pasti kalah. Di udara, mengenakan baju besi abu-abu gelap, Luo Feng terkejut, bahkan setelah 10 bentrokan terus-menerus, dia sebenarnya baik-baik saja. Menggunakan persenjataan Nanshen dan menggunakan kekuatan penuh memakan banyak energi roh saya. 10 serangan ini telah menggunakan lebih dari setengah energi roh saya. Jika ini terjadi dalam kenyataan, semuanya bisa disediakan dengan intinya. Dia tidak perlu khawatir energi rohnya habis sama sekali. Namun di dunia maya, tubuhnya didesain sesuai dengan standar alam semesta maya. Energi tubuh dan jiwa setiap orang adalah sama. Padahal dia bisa memulihkan energi rohnya secara alami setiap detik, kecepatan dan tingkat pemulihan bintang level 9 ini jauh lebih pucat dibandingkan dengan inti binatang bertanduk emas. Dia menemui kesulitan. Tangan kanan Savage terluka, dia tidak bisa melakukan pertemuan dengan kekuatan juga. Luo Feng memiliki kurang dari setengah energi rohnya yang tersisa, dia tidak berani terus-menerus menyeret ini. Apa yang harus dilakukan? Nafas tertahan. Seluruh arena menjadi sunyi saat dua dari mereka menahan napas dan saling menatap dari jauh. Bahkan 1 miliar penonton pun terdiam saat mereka menyaksikan. Dan negara Ganwu Universe, triliunan manusia semesta yang menonton siaran pertarungan puncak ini semuanya sangat gugup dan menunggu untuk mengantisipasi. Alam semesta maya, benua Ganwu, konstruksi terbesar di salah satu bangunan di pulau terapung di atas. Di dalam konstruksi itu ada aula besar. Seluruh permukaan lantai aula itu terbuat dari batu kristal hitam kehijauan yang tampak aneh. Di atasnya ada 64 tebasan, yang mengeluarkan kedipan yang memikat jiwa orang-orang. Itu membuat seluruh aula memancarkan aura alami namun seperti mimpi yang aneh. Tahta yang tak terhitung jumlahnya dipisahkan di sana, tersebar dengan tertib. Di depan aula besar ada layar besar. Di atasnya ada siaran pertempuran Luo Feng dan Rong Jin. Virtual Universe Company benar-benar menempatkan keduanya di Pulau 00001. Kedua pang ini, kekuatan mereka benar-benar tidak buruk. Namun, mereka masih belum bisa dianggap sebagai yang teratas di level negara Ganwu Universe kita. Sedikit kekuatan ini tidak bisa mencapai 10 besar. Bagaimanapun 100 teratas atau lebih, itu lebih seperti itu. Kabur dan tersebar di seluruh tahta adalah sekelompok pria dan wanita. Beberapa tinggi sementara yang lain mungil, beberapa tua dan beberapa muda. Satu-satunya kesamaan yang mereka miliki adalah bahwa aura mereka semua sangat kuat. Beberapa berkobar sementara yang lain sedingin es. Kelompok orang ini dengan masa hidup yang luar biasa memegang posisi teratas di negara semesta Ganwu, duduk bersama dan berdiskusi. Tidak menarik. Saya masih berpikir akan ada kejutan. Tingkat yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Hanya rata-rata. Kelompok makhluk luar biasa ini berbicara dengan sangat santai. Di dalam arena, Luo Feng dan Savage telah terdiam selama total 20 detik, akhirnya memecah kebuntuan.
Saat arena duel paling lama 5 menit, waktu berlarut lebih lama. Ruang akan menyusut lebih banyak ke titik di mana Luo Feng yang perlu menghindar terus-menerus akan dirugikan. Di bawah serangan terus-menerus dari persenjataan Nanshen, kamu masih bisa memblokir. Mata Luo Feng bersinar karena kegilaan, aku menghargaimu, karenanya. Luo Feng mengangkat kedua lengannya dan menunjuk ke arah Savage. Weng! Sebuah cahaya keemasan ditembakkan dari belakang punggung Luo Feng dari tongkat panjang keemasan gelap, dengan cepat terbentuk di udara tengah. Adegan ini menyebabkan semua orang di arena dan semua orang menonton siaran, bahkan sekelompok orang yang tak kenal lelah menatap dengan mata berbinar. Apa? Wajah Savage hampir tidak bisa menahan keterkejutannya, pedang emas kedua. Baik. Di depan Luo Feng adalah pedang emas mengambang yang terbentuk di awal pertandingan. Namun, sekarang di tengah udara, bilah kedua mulai terbentuk. Bentuk? Luo Feng menggertakkan giginya. Ekspresinya suram, karena kesadarannya telah terpecah, harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengendalikan kedua bilah emas. Persenjataan Nanshen, juga dikenal sebagai Hun Tianyan level 9, memiliki total 9 level untuk dilepaskan. Tingkat pertama adalah pedang emas. Tingkat kedua adalah bentuk menusuk langit. Level pertama itu sendiri adalah yang termudah. Bahkan tuan domain yang tidak memahami hukum asal dapat menggunakan energi roh mereka yang kuat untuk membentuknya. Tentu saja, ketika energi roh seseorang tidak sekuat, mereka harus mengandalkan kemauan yang cukup dan pemahaman asal hukum untuk membentuknya. Bentuk pertama, selama tahap eliminasi, Luo Feng hampir tidak bisa membentuknya dalam kenyataan. Bentuk kedua, bentuk menembus langit, ratusan hingga ribuan kali lebih keras. Bentuk penusuk langit membutuhkan pelepasan 9 bilah emas dan kemudian menggabungkannya bersama, membentuk pedang emas sejati. Berbeda dari bentuk ilusi tingkat pertama, karena memadatkan energi dan membentuk pedang sejati emas sepanjang 1 inci. Kekuatan pedang sejati emas ini sangat besar. Pada saat ini, itu berhak disebut penusuk langit. Oleh karena itu, Luo Feng telah mencoba sejak awal untuk mengeluarkan 2 bilah emas. Lagi pula, hanya dengan melepaskan 9 bilah emas mereka benar-benar mendapatkan kekuatan yang cukup untuk mengembun dan menjadi kenyataan, membuat bentuk penusuk langit. Pada kenyataannya, saya hanya seorang pembaca roh tingkat 7 bintang. Kekuatan energi roh saya tidak cukup kuat, dan saya tidak dapat melepaskan 2 bilah. Namun, di jagat maya, energi roh saya adalah bintang level 9. Jauh lebih kuat daripada kenyataannya. Energi jiwaku jauh lebih kuat dari kenyataan. Aku memiliki jaminan yang lebih tinggi untuk melepaskannya. Dari eliminasi hingga sekarang, lebih dari 2 bulan telah berlalu, selama itu aku telah berlatih dengan keras. Bahkan sebelum duel arena ini, aku sudah memiliki jaminan untuk melepaskan 2 bilah pedang. Luo Feng memandang Savage, meraung keras, Savage. Terima ini. Gemuruh. Gemuruh. 2 bilah emas, 1 di kiri dan 1 lagi di kanan, menjadi 2 pelangi emas dan langsung menuju Savage. Bab 415. Luo Feng. Luo Feng. Semua penonton di lokasi, bersama dengan manusia yang tak terhitung jumlahnya dari ratusan juta galaksi semuanya bersorak gembira. Ada banyak artikel dan detail mengenai Luo Feng dan Rong Jun yang telah dibagikan sebelumnya dengan banyak ahli untuk menganalisa kedua kekuatan mereka. Tentu saja persenjataan Nanshen dibahas juga. Oleh karena itu, banyak penonton yang tahu betapa sulitnya melepaskan persenjataan Nanshen. Luo Feng melepaskan hanya 1 pedang emas sudah cukup untuk membuatnya tak terkalahkan. Namun, saat ini dia benar-benar melepaskan 2 pedang emas secara bersamaan, itu terlalu pemberani. Ah! Savage mengeluarkan raungan rendah sambil mengambil langkah besar dan menutup jarak 1 kilometer hanya dengan langkah itu. Gemuruh! Gemuruh! Mendukung gelombang energi, 2 pelangi emas ditembakkan. Berpisah! Savage memiliki ekspresi berjuang sambil menebas secepat kilat pada pelangi emas. Sial! Pada saat bentrokan, arah pedangnya sedikit berubah. Di saat yang sama Savage segera berbalik dan menggunakan gelombang kejut dari benturan untuk menambah rotasinya. Sial! Memblokir bahkan pelangi emas kedua. Ci! Darah segar dimuntahkan. Savage mundur 2 langkah saat ekspresinya memucat. Terlepas dari itu, matanya masih membara dengan semangat pertempuran yang lebih kuat dari sebelumnya, berteriak, Luo Feng, 2 pedang emas itu memang sangat kuat. Namun, Anda harus menyebarkan energi Anda secara merata untuk mengontrol keduanya. Kekuatan masing-masing bilah ini hanya sekitar 90% atau lebih dibandingkan dengan bilah sebelumnya. Bahkan dengan 90% kekuatan dengan keduanya digabungkan, untuk dapat memblokirnya bahkan sekali, aku menganggapmu kuat. Mari kita lihat berapa kali Anda dapat memblokirnya. Di udara dari kejauhan, Luo Feng menyipitkan mata sambil berteriak kembali, ayo lagi. Haha, hahaha. Savage tiba-tiba tertawa keras. Pada saat yang sama dia dengan kasar melemparkan pedang itu ke tangannya. Siu. Bilahnya menjadi gambar kabur, hampir seperti senjata rahasia yang ditembakkan ke arah Luo Feng. HM? Luo Feng mengerutkan alisnya. Di udara tengah, pelangi emas menjadi busur dan memblokir bilahnya. Sial, pedang itu terlempar dan mendarat jauh di tanah di dalam arena. Apa yang dia lakukan? Seluruh arena berisik. Seorang pejuang yang membuang senjatanya? Itu seperti seorang petarung yang memotong lengannya sendiri. Dia pasti sudah gila. Apa masalahnya? Mengapa dia membuang senjatanya? Liar ini telah mengaku kalah? HM, Madman Luo Feng dari medan bintang Black Dragon Mountain, sejak dia mengeluarkan 2 pedang emas.
Savage itu tahu dia tidak bisa menang. Makanya, dia mengaku kalah. Itu tidak aneh sama sekali. Bahkan tidak bertarung habis-habisan dan mengakui kekalahan. Para penonton riuh berdiskusi. Namun di dalam arena, keduanya diam. Mengambang di udara, Luo Feng mengerutkan alisnya, dengan dingin menatap Savage di tanah. Meskipun mereka belum bertemu terlalu lama, hanya dari pertukaran kata-kata dan kemauan sederhana, Luo Feng sangat yakin. Liar di hadapannya memiliki kepercayaan diri yang mutlak pada dirinya sendiri. Bahkan jika dia akan kalah, dia masih akan bertarung sampai akhir dan tidak pernah mengakui kekalahan. Luo Feng berdiri di arena, Savage berdiri di sana dengan darah masih di mulutnya. Namun matanya bersinar dan dia tertawa keras, saya tidak pernah peduli tentang seleksi internal dengan negara semesta Ganwu. Apa yang saya harapkan dari diri saya adalah setidaknya masuk 1000 teratas di seluruh alam semesta. Karena itu, tujuan sejatiku adalah menjadi nomor 1 di seluruh alam semesta. Luo Feng kaget. 1 miliar penonton semuanya terkejut. Bahkan manusia yang tak terhitung jumlahnya yang menonton siaran itu terkejut. Pada saat ini, manusia yang tak terhitung jumlahnya di seluruh alam semesta Ganwu semuanya tercengang. Seluruh alam semesta nomor 1? Dasarnya adalah memasukkan 1000 teratas alam semesta? Itu adalah tempat di mana para jenius yang tak terhitung jumlahnya dari banyak negara semesta berjuang untuk masuk. Rata-rata, tidak ada satupun per negara semesta. Dia benar-benar berani mengatakan bahwa dasarnya adalah untuk masuk ke 1000 teratas, dan tujuan sebenarnya adalah menjadi orang nomor 1 di seluruh alam semesta. Ini bukan kesombongan sederhana. Itu hanya kegilaan. Di dalam arena. Kamu, Luo Feng tidak bisa membantu tetapi terkejut juga. Di tanah, Savage membalik tangannya dan mengacungkan pisau perang baru. Ini adalah pisau perang hitam murni yang besar. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, pisau baru ini 2 kali lebih besar. Saya tidak pernah menyangka bahwa, untuk mendapatkan tempat di negara semesta Ganwu, saya akan dipaksa untuk mengambil pedang pemecah bumi ini. Seluruh energi Savage telah berubah. Dengan pisau besar di tangannya, Savage tiba-tiba menjadi seperti dewa perang liar, menyebabkan Luo Feng yang berada di udara berteriak, apapun trik yang kamu miliki, keluarkan mereka dan kita akan bicara. Gemuruh. Gemuruh. Kedua pelangi emas menusuk lurus ke arahnya. Haha, Savage tertawa keras. Weng. Dalam sekejap, tiba-tiba ada 2 Savage di arena. Kedua siluet itu bergegas menuju Luo Feng dengan kecepatan yang menakutkan. Apa? Luo Feng yang mengendalikan 2 pelangi emas sangat terkejut. Ketakutan terbesar seorang pengendali pembaca roh adalah tidak mampu menentukan target. Di antara 2 Savage ini, salah satunya pasti palsu. Namun, dengan pemindaian energi roh saya, keduanya tampak nyata. Bagaimana mungkin? Membuat gambar hantu sangat sederhana. Sebenarnya, jika orang-orang normal di bumi dengan kemampuan visual mereka menyaksikan level prajurit Luo Feng, dengan kecepatan mengejutkan mereka, mereka akan sering melihat gambar setelahnya. Hampir seolah-olah ada siluet lain dari orang yang sama yang hadir. Dan sebenarnya, tidak peduli seberapa cepat seseorang bergerak, itu tetap hanya satu orang. Bahkan dengan pemindaian roh, itu tidak mudah ditemukan. Cahaya busur. Cahaya busur. Luo Feng meraung, kaget di dalam. 2 teknik hebat binatang bertanduk emas itu, salah satunya adalah ruang absolut. Tingkat pertama ruang absolut adalah cahaya busur. Saat itu didirikan, gerakan seseorang dapat menyebabkan ruang melengkung, menciptakan tubuh kedua. Tingkat kedua dari ruang absolut adalah 1000 bentuk. Saat itu didirikan, seseorang bahkan dapat membuat 1000 hingga 10.000 tubuh di dalam suatu area. Tingkat ketiga dari ruang absolute adalah teleportasi. Pada titik ini, seseorang bahkan tidak akan terkalahkan di antara yang abadi. Bahkan Guru Luo Feng, master dari planet Yunmo tidak pernah mencapai titik teleportasi. Bahkan di antara banyak generasi binatang bertanduk emas, sangat sedikit dari mereka yang berhasil. Teknik ini sebenarnya adalah teknik rahasia untuk hukum asal-usul ruang angkasa. Bagi mereka yang memiliki pemahaman tentang hukum asal ruang angkasa, mereka juga dapat meniru efek cahaya busur. Ketika tubuh mereka mengikuti garis lengkung yang aneh dan di bawah pengaruh kecepatan yang ekstrim, mereka dapat menciptakan efek 2 benda. Dan akselerasi dalam kecepatan seketika itu, juga sangat mengejutkan. Alam semesta maya, dalam konstruksi besar di pulau terapung di atas benua Ganwu. Di singgasana yang besar, semua pakaian dalam yang agung berada dalam posisi duduk. Awalnya, mereka tampaknya tidak terlalu peduli dengan pertempuran, namun pada saat ini. Hukum asal ruang angkasa. Ini luar angkasa. Dan pemahamannya juga cukup tinggi. Itu bahkan tidak tampak lebih rendah dari pemahamannya tentang hukum asal-usul. Dia sebenarnya bisa menyebabkan ruang melengkung dan membuat tubuh kedua. Berandal ini. Di negara semesta Ganwu kita, sudah lama tidak ada seorang jenius seperti dia. Gila, ini sudah cukup gila. Tidak heran dia berani mengatakan bahwa garis dasarnya adalah 1000 teratas alam semesta, sementara tujuan sejatinya adalah mencapai nomor 1 di antara semuanya. Tanah dan ruang, pemahaman kedua hukum ini pada tingkat seperti itu? Dengan domainnya mencapai level 9, siapa yang melatih dan mengasuh seorang jenius yang mutlak? Kelompok besar abadi semuanya terkejut. Karena, bagi prajurit tingkat alam semesta untuk melangkah melalui gerbang hukum asal, mereka sudah dianggap jenius yang luar biasa. Namun ini termasuk jenius tingkat galaksi. Sementara yang lain seperti Nabini atau Hong, mereka termasuk dalam kategori jenius di medan bintang.
Dengan melepaskan satu pedang emas, Luo Feng telah menjadi bagian dari jenius tingkat negara semesta. Namun, melepaskan dua bilah, itu adalah puncak dari jenius tingkat negara semesta. Adapun Savage, pemahaman tanah dan ruang, dan pemahaman yang begitu mendalam tentang itu. Dan ini hanya pang level bintang. Dia sangat dekat dengan puncak. Dia termasuk dalam kategori jenius untuk seluruh alam semesta manusia. Dan di antara mereka, dia masih berada di puncak. Acolyte. Luo Feng yang telah mempelajari ruang absolut dengan teliti, hanya mengerti apa yang terjadi dengan lawannya. Pergi dan mati. Di udara, Luo Feng menunjuk ke Savage dan meraung. Gemuruh. Gemuruh. Dua pelangi emas masing-masing melesat ke dua arah berbeda. Satu di setiap Savage, satu yang dapat dilihat dengan mata telanjang, dan yang lainnya diambil dengan pemindaian roh. Sepertinya ada dua Savage. Namun sebenarnya, hanya ada satu. Hanya karena dia membelokkan ruang di sekitarnya, dia menciptakan efek bayangan cermin dari dirinya sendiri. Haha, Savage tertawa, tampaknya tidak peduli tentang dua pelangi emas yang menembaki dia, sementara dia masih membidik langsung ke Luo Feng. Istirahat. Luo Feng di kejauhan meraung. Setelah mempelajari ruang absolut selama ini, dia sangat jelas tentang level pertama dan kekuatannya. Dan karena dia jelas akan hal itu, Luo Feng tahu bahwa meskipun dia menembakkan dua pelangi emas, mereka akan terhindar. Oleh karena itu, hal terbaik untuk dilakukan adalah istirahat. Kedua pelangi emas segera menyebar menjadi 18 bilah kecil emas dan dengan liar menelan sekelilingnya ke segala arah. Sio. 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 Mereka segera bubar dan melesat. Segera dua dari bilah kecil yang ditembakkan mengenai tubuh Savage. Meskipun kekuatan mereka melemah setelah bubar, mereka masih mempengaruhi gerakannya. Mati. Luo Feng mengamati di bawahnya. Pada saat yang sama dua angkutan yang melonjak di sampingnya menembakkan dua berkas cahaya keemasan, membentuk dua ikan pedang emas. Membubarkan pedang emas. Dan menggunakan formasi ikan toda. Pertukaran simultan. Kedua ikan pedang emas itu melesat ke arah si liar yang gerakannya telah terpengaruh. Apa? Savage terkejut seketika, dengan pemahaman saya tentang hukum dan gerakan asal luar angkasa, akselerasi seketika saya sangat cepat. Jika pedang emasnya sedikit lebih jauh, aku akan bisa dengan mudah menghindarinya. Bahkan jika ada dua atau tiga bilah kecil yang mendekatinya, itu tidak akan berarti apa-apa. Lagi pula ada total 18 bilah kecil. Sebaliknya, mereka benar-benar mempengaruhi kecepatan dan akselerasi Savage, menghancurkan momentumnya. Ci. Kedua ikan emas itu sudah menutup jarak. Sial. Savage mengayunkan pedang besar di depannya. Itu hampir seperti ruang itu sendiri sedang ditekan, karena membelah dua ikan emas. Setelah itu, dia mengangkat pisaunya tinggi-tinggi dan mengirisnya langsung ke arah Luo Feng. Pergilah. Savage menebas. Dengan kombinasi dari domainya dan hukum asal ruang angkasa, dia telah sepenuhnya menekan Luo Feng. Pergi dan mati. Luo Feng meraung. Gemuruh. Gemuruh. 18 bilah emas kecil yang dipisahkan dari kejauhan, dengan cepat dibentuk kembali menjadi dua bilah emas di belakang Savage. Selama Savage menebas Luo Feng, dua pelangi emas melesat ke arah Savage. Meskipun dia telah merasakan bahaya melalui domainya, Savage tidak hanya tidak repot-repot menghindarinya, tetapi malah meraung, pergi dan mati. Peng. Pedangnya secepat kilat. Luo Feng mencengkeram perisainya. Dia merasa seolah-olah seluruh gunung telah menghantamnya dengan suara gemuruh yang besar. Pada intinya, dia kehilangan kesadarannya. Peng. Setelah tebasan Savage, dia mencoba menghindar tapi dia sudah melewatkan kesempatannya. Sio. Karena kelembaman, kedua pelangi emas melanjutkan gerakan mereka. Yang satu melewati tubuhnya sementara yang lain menembak menembus dadanya, menciptakan lubang sebesar mangkuk. Organ internalnya semuanya pecah dan darah segar dimuntahkan dari dalam. Ledakan. Savage mendarat di lantai saat darah segar mengalir dari luka di dadanya. Seperti dewa perang yang terluka parah, dia masih berdiri di sana dan menatap tubuh Luo Feng. Dan pada saat itu, dua bilah emas sekali lagi terpisah menjadi 18 bilah emas kecil dan jatuh, berdentang di lantai arena. Sial. Dentan terus-menerus bisa terdengar keras dan jelas, bergema di seluruh arena. 1 miliar penonton semua diam. Mereka semua menyaksikan dua jenius absolut di arena. Satu berdiri di sana. Yang lainnya tergeletak di tanah.